Kalian trader pemula atau trader forex yang sudah trading cukup lama tapi sulit untuk mendapatkan profit secara konsisten, video ini untuk Anda. Oke guys, welcome back to The Traders Note bersama gue Rangga Wardana. Dan ini adalah video seri bongkar teknik forex. Di video seperti ini gue akan menjelaskan bagaimana kita dan beberapa member di VIP channel bisa mendapatkan profit yang cukup signifikan dari beberapa transaksi kita terakhir gitu ya. Ada di gold ya, dimana kita buy dari 1792 lalu dia naik sampai 200 pips, dan itu menggunakan trend following breakout ya, dan kita menggunakan inside bar trading di situ. Lalu berikutnya ada di Euro New Zealand, dimana kita juga melakukan posisi sell ya, dan itu gue bikin videonya short video ya. Gue taruh videonya di bawah nih, link di deskripsi untuk video yang terkait dengan pada saat entry di Euro New Zealand, dimana itu kita gunain yang namanya trend continuation setelah terjadi pullback. Jadi ini beberapa metode yang teknik tradingnya berbeda-beda. Dan terakhir itu ada trading di GBP Jepang yang dimana kita melakukan posisi sell meskipun agak lama gerakannya, dan kita menggunakan yang namanya pin bar, kita kombinasikan dengan support resistance key level gitu ya. Dan ini adalah zona trading optimal yang juga materinya gue berikan di VIP channel. Bagaimana caranya mengaplikasikan teori-teori yang telah kita pelajari. Kalau untuk video-video persiapan dan rencana yang trading yang biasanya gue buat itu adalah di video mapping forex ya, gue taruh linknya di atas ini. Kalau video seperti ini itu biasanya kita akan bahas breakdown strategi dari eksekusi trading yang kita lakukan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini deskripsi ya, dan bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita sudah mulai masuk ke chart ya, dan tujuan dari video ini adalah supaya kalian bisa mengerti dengan cepat bagaimana cara mengaplikasikan dengan teknik yang simple supaya kalian bisa mendapatkan $1000 pertama trading dari forex ya, bagi kalian yang masih kesulitan. Oke, kita akan bahas di 3 pair karena tiga-tiganya kebetulan tradingnya dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama di gold, itu trend following breakout, lalu yang kedua di Euro New Zealand yang kita lakukan trading sell, dan terakhir di GBP Jepang yen. Nah, di GBP Jepang yen ini kita hampir banget kena stop loss, selisih 3 pip, tapi ternyata dia berbalik arah, kita follow the plan dan dia lanjut hingga menuju ke TP-nya. Oke. Yang pertama gue akan bahas dulu di gold. Nah, di gold ini kemarin kita trading itu pada saat di sini ya. Oke, kita trading pada saat entry-nya di sini lalu dia naik 200 pips. Gue akan berikan bagaimana runtutan analisanya ya. Oleh karena itu gue bikin dulu yang namanya dipotong di sini ya. Ini ada fitur putar ulang. Kalau misalkan di trading view, itulah kenapa enaknya kita menggunakan trading view. Oke, kita masuk ke daily chart terlebih dahulu sebelum ini terjadi. Nah, di sini gue putar ulang dari sini. Oke, yang pertama selalu gue ulang-ulang juga ya, cara atau teknik di dalam kita menganalisa itu kita lakukan dengan 4 langkah. Pertama identifikasi, yang kedua prediksi. Yang identifikasi apa, tren dan momentumnya itu seperti apa, baru kita lakukan prediksi. Nah, ketika ini terjadi, gue juga jelaskan di mapping forex kemarin ya, video mapping forex. Kita lihat dulu identifikasi trennya, dan di sini terlihat kan si gold itu sebelumnya kan dia naik ya. Jadi kalian kalau lihat zigzag seperti ini dia naik, artinya trennya naik. Lalu dari atas ini dia drop kuat ya, dia drop kuat, dan drop kuatnya itu membentur area supportnya. Oke, itu dulu yang menjadi pemikiran kita gitu ya. Jadi kita identifikasi dia drop, tapi dia dropnya itu membentur yang namanya support. Meskipun dia turunnya kuat, kalau dia tidak jebol yang namanya supportnya, artinya ada peluang bahwa dia berpotensi untuk mantul, dan itu yang terjadi. Dan yang saya jelaskan itu yang di sini ya tradingnya, bukan dari bawah. Dari bawah sini dia membentuk yang namanya double bottom, lalu dia mulai naik. So kita bisa melihat bahwa momentumnya itu sudah menjadi naik gitu ya. Kalian lihat di sini low-nya lebih rendah di daily chart, tapi dari sisi osilatornya itu menaik atau meningkat. Itu disebut dengan yang namanya bullish divergence, sehingga ini bisa kita simpulkan bahwa momentum untuk turunnya itu sudah melemah. Jadi kita bisa memprediksi direction berikutnya adalah bahwa dia bisa lanjut untuk naik ke atas. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini intinya kita harus melihat dari lower time frame, bagaimana cara entry-nya gitu. Nah, kalau kalian sudah bikin yang namanya mapping, maka kalian harusnya bisa melihat ya bahwa di sini ketika turun itu dia membentuk zigzag kecil ya kalau di H4. Oke. So level tersebut kita bisa bikin yang namanya area gitu, area yang mungkin akan dituju. Jadi kita bikinnya sebesar zigzagnya itu ya. Nah dari sini baru kita lihat bagaimana apakah mungkin kita lakukan entry. Dan biasanya kalau seperti ini ya, kalau seperti ini gue ganti dengan template lain, yaitu gue melihat dari EMA yang lain ya. Kita pakai 3 EMA biasanya. Di sini gue pakai EMA 8, EMA 21, dan EMA 125 ya. Dan di sini kalian lihat sudah terjadi golden cross
Setelah terjadi golden cross, kita tunggu price action. Nah, kalau kalian perhatikan di sini pun ada area resisten ya, di mana dia terjadi 1, 2, 3, 4 beberapa candle dia tidak bisa menembus daripada area resisten tersebut, dan ketika di sini kalau kalian perhatikan itu dia membentuk yang namanya inside bar. Inside bar itu akan lebih terlihat kalau saya ganti dengan bar chart ya. Oke. Nah, di sini kita lihat bar chart, di sini hijau, di sini naik ya, ada candle gede, lalu berikutnya dia candlenya di dalam candle kecil yang range high dan low di sini. Artinya candle yang ini 3 Juli jam 12 malam ini adalah candle inside bar. Lalu berikutnya Anda perhatikan juga terjadi inside bar lagi di dalam daripada range candle yang ini. Artinya ini merupakan inside bar di dalam inside bar. Saya pernah bikin video dulu ya mengenai inside bar, silahkan kalian cek di deskripsi ya, video mengenai teknik entry inside bar. Nah, perlu diperhatikan bahwa bukan berarti setiap inside bar itu bisa diaplikasikan trading inside bar untuk trading gitu ya. Kita harus melihat dulu dari sisi multi time frame, dan kalian sudah perhatikan dari analisa multi time frame saya sudah memprediksi dan saya sudah mengidentifikasi tren dan momentumnya bahwa ini bisa naik, dan kalaupun ini naik ada kemungkinan dia naiknya untuk retest area resisten yang telah kita mapping sebelumnya. Barulah dari situ kita turunkan time frame dan kita ketemu cara entry berdasarkan inside bar trading. Oke. Nah, inside bar trading itu caranya adalah breakout ya. Jadi kita beli kalau harganya menembus daripada mother candle-nya. Nah, kalau dalam konteks yang ini mother candle-nya adalah candle yang hijau di sini. Kalau mother candle-nya lagi di atasnya, tapi karena candle berikutnya dia terdapat inside bar lagi, sehingga ketika candle ini tembus ya, high-nya di 1792, maka itu menjadi sebuah konfirmasi untuk entry dari teknik inside bar. Nah, di sini kalian perhatikan dia terjadi breakout, dan disitulah saya entry. Stop loss-nya saya taruh diletakkan di bawah sini ya. Dan ini perhitungan stop loss dan target itu saya adjust dengan yang namanya ATR. Saya lihat di ATR, di daily dan di H4. Bagaimana meletakkannya itu saya jelaskan di VIP channel, oke? Nah, untuk target standarnya itu saya biasa langsung pakai resisten di sini ya. Resisten di sini yang telah kita bikin, dan itu adalah 200 pips. Nah, si gold ini kita akan ganti jadi candle ya. Saya ganti jadi M30 untuk kita melihat bar by barnya di M30. Oke, let's say kita sudah entry di sini ya, sesuai dengan pattern inside bar di H4, dan saya taruh stop loss di sini. Nah, kalian perhatikan stop lossnya agak gede nih, sekitar 126 pips. Kenapa demikian? Karena saya memperhitungkan ATR ya, average true range, dan kita nggak mau kita kena whipsaw lalu kita keluar dari market padahal dia masih lanjut gerakan sesuai dengan plannya, seperti itu ya. Oke. Lalu di sini dia mulai naik. Oke, lalu di sini dia mulai bergerak naik seperti itu. Dan yang saya lakukan adalah biasa saya ingetin ya di VIP channel untuk kalian bisa lakukan yang namanya partial profit, karena di sini dia udah gerak cukup lumayan. Itu ada sekitar 100 pips ya kalau nggak salah, di sini 100 pips, 120 pips. Nah, di sini yang saya lakukan ya, ketika dia sudah bergerak seperti ini, dia hampir menuju ke TP. Ini biasanya kalian bisa melakukan berbagai macam cara gitu, berbagai macam hal. Ini namanya adalah trading management. Dan yang gue lakukan itu bisa dua ya, bisa kita biarin aja TP-nya kena, dan contoh di sini dia ujung-ujungnya kena TP 200 pips, atau ketika dia bergerak cukup signifikan itu gue panjangin lagi TP-nya ke atas gitu. Jadi contoh di sini TP-nya gue panjangin menjadi di bagian atas daripada resistennya di sini, jadi 1825 gue pasang TP contoh ya. Jadi TP-nya gue panjangin jadi 1825, tapi kita pantau dan kita pasang yang namanya trailing stop atau stop loss yang kita geser secara manual, dan gue biasanya ngelihat di M30. Jadi kita maju pelan-pelan. Nah, jadi contoh di sini kita mesti lihat dulu dia membentuk yang namanya swing low di M30. Nah, oke, perhatikan ya, ini belum kena TP-nya dan dia membentuk swing low di sini. Swing low itu adalah kalau dia membentuk lower low lalu dia naik lagi gitu ya. Jadi kalian pastikan paham mengenai itu. Nah, ketika ini terjadi, stop loss saya letakkan di sini gitu ya. Saya letakkan stop lossnya di sini di bawah daripada candle yang biru di sini di M30. Oke, lalu kita tetap hold dan kita panjangin TP menjadi 1825. Nah, ini ada decision ya. Bisa juga kalian pasang TP di TP awal ya 200 pips, dan kalian tidak perlu panjangin TP. Jadi ini kembali lagi bagaimana decision trader dalam mengambil keputusan. Kalau saya panjangin TP-nya supaya ada kemungkinan ya bahwa kita dapat TP yang misalkan 300 sampai 400 pips, karena itu adalah weekly average true range ya, dan itu mungkin saja dikejar sebenarnya. Nah,
Ketika ini terjadi swing low, saya taruh stop lossnya di sini dan kita tunggu. Nah, kalian perhatikan nih, ini kena TP ya. Jadi kalau yang ambil TP 200 pips itu harusnya bisa exit. Nah, yang saya lakukan, saya geser stop lossnya atau trailing stop ya. Saya geser ke sini nih, di bawah daripada swing low yang di M30 di sini. Kenapa? Karena itu merupakan di sini ada dia turun sedikit ya. Kalian perhatikan, dia ada turun sedikit lalu dia naik. Itu adalah swing low dan itu adalah minor support. Disitulah saya letakkan stop loss yang saya geser naik. Dengan harapan kalau dia tidak kena stop lossnya, misalkan dia hanya turun sedikit lalu dia naik terus sampai ke 1825, itu kita bisa dapat profit yang lebih gede lagi, bahkan 300 pips lebih. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini kan dia kena ya. Ketika kena ya udah kita udah exit. Di sini saya udah kena dan exitnya memang lebih kecil ya daripada kalau saya pasang TP 200. Di sini dia drop sedikit dan saya keluar di 150 pips, tapi lumayan. Dan perhatikan setelah itu yang terjadi, nah dia langsung jatuh. Jadi inilah teknik dimana kita kalau kita sudah dapat TP yang cukup besar dan kita mau panjangin lagi TP nya, kita bisa yang namanya melakukan trailing stop, atau kalau saya biasanya saya geser stop lossnya secara manual dan saya lihat itu pada grafik. Oke, next pair kita akan bahas di Euro New Zealand. Oke guys, ini adalah chart dari Euro New Zealand di H4 dan kita entry sell itu di sini. Saya juga bikin short video ya, kalian bisa lihat videonya di deskripsi, saya taruh linknya di situ. Nah, kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Kenapa kita bisa entry di sana? Yang pertama ya, kita mesti lihat dulu di sini ada zigzag di H4 ya. Ini saya sebut dengan zona trading optimal dan ada spesifiknya kenapa disebut zona trading optimal. Oke, jadi levelnya di sana ketika dia retest. Nah, bukan hanya itu ya, kita harus lihat juga dari tren di daily chartnya. Dan di sini kalian perhatikan nih, saya hapus semua ya, saya hapus semua. Nah, di sini kita melihat mappingnya. Saya lihat gerakannya seperti ini. Oke, di sini dia break, artinya sebelum dia tembus di sini ini ada yang namanya area support. Ya, oke, area support. Dan kalian perhatikan ketika di candle yang tembus di sini, oke, ketika di candle yang tembus di sana, di sini kita potong ya. Nah, di candle yang tembus di sana kita masuk ke H4. Jadi ini kita mundur pada hari dia tembus ya. Kenapa saya mundur sampai sana? Supaya kita melihat pergerakan harga ketika dia tembus. Nah, kalian perhatikan di situ. Inilah yang saya sebut dengan yang namanya zona trading optimal. Karena sebelum dia tembus atau saat dia tembus daripada support di daily chartnya, itu dia membentuk lagi yang namanya zigzag di H4. Dan ini membuat yang namanya zona trading optimal. Ketika harga pullback kembali ke area tersebut, terjadi rejection. Oke, rejection adalah ketika candle masuk ke area tersebut dan tidak bisa closing di atasnya. Karena ini kan konteksnya adalah kita mau cari sell ya, karena ini area sell. Karena dia dalam keadaan tren turun dan dia pullback ketemu resisten, di mana resisten itu adalah zona trading optimal karena di higher time frame-nya itu ada yang namanya support yang baru di break ya di daily chart dan dia menjadi resisten, jadi support become resistant. Nah, baru setelah itu gue tunggu sedikit ya konfirmasi dari candle-candle di H4 nya. Apalagi kalau candle kecil-kecil seperti ini juga bagus banget. Kalian bisa turun lagi ke H1 untuk melihat untuk meyakinkan kembali gitu ya. Kalian perhatikan di sini, ini ada inside bar ya. Jadi kita ganti jadi bar supaya kelihatan. Kalian perhatikan nih, ini dia naik, ini inside bar, di sini ada inside bar lagi. Oke, dan ini break di bawah nih, di bawah daripada mother candle. So di sini ini udah valid untuk ditradingkan ke bawah dan saya pasang stop loss di atas sini. Oke. Stop lossnya diletakkan di sana. Sekali lagi saya pasang stop loss dan saya sudah adjust dengan ATR di daily dan di H4 nya. Lalu untuk TP idealnya ini kemarin saya pasang TP di sekitaran bawah sini. Ini ada sekitar 100 pips ya. Kalau dia hingga ke TP, dan ini yang terjadi, kita majuin nih. Nah, dan akhirnya dia kena ya. Dan di sini kalau kalian perhatikan ini udah 100 pipsnya nih. Dan di situ dia berbalik arah untuk naik ke atas. Gitu, dan di sini kita berhasil dapat taking profit. Oke. Next pair itu ada di GBP Jepang Yen, dan di GBP Jepang Yen ini cukup seru ya. Ya, oke, next pair itu ada di GBP Jepang Yen dan ini jadi pelajaran yang sangat bagus banget. Kenapa? Karena ketika kita entry kemarin itu stop lossnya saya letakkan di atas ini ya, 154.10, dan itu hampir banget kena stop loss. Kalian perhatikan dia naik sampai tertingginya di 154
ya, dan seandainya itu kena stop loss ya saya rela gitu. Karena kenapa? Karena kita gunakan sesuai dengan money management, dan kalau seandainya saya kena stop loss itu risknya udah terukur. Jadi pastikan kalian trading dengan cara seperti itu ya, dengan cara yang baik dan tidak gegabah dan tidak spekulatif, tidak selalu spekulatif, kurang seperti itu ya. Nah, ini kita gabungkan yang namanya pin bar, dan pin bar ini kebetulan terjadi di daily chart. Kita ganti jadi grafik daily ya. Oke, di sini gue potong lagi grafiknya itu ketika ini terjadi. Nah, kalian perhatikan di sini si GBP Jepang ini di sini kita identifikasi ya, kita identifikasi ketika ini terjadi apa trennya. Di sini saya lihat dia bentuk zigzag ke atas, lalu di sini dia break bawah, artinya dia break support yang ini. Ketika dia retest balik naik, itu dia ketemu resisten di area base di sini dan dia drop. Nah, ini terjadi retest kembali, dan retestnya adalah kembali ke area support yang menjadi zona trading optimal lagi di sini. Oke. Dan saya tunggu ya, dia membentuk yang namanya pin bar ya. Kalian perhatikan di sini dia seperti hammer kebalik. Ini ada ekornya cukup panjang. Sekali lagi ya, untuk pin bar hammer seperti itu saya punya aturan khusus, yaitu ekornya ya, panjang daripada ekornya itu harus minimal 2 kali lipat daripada bodinya. Jadi kalau kita lihat di sini bodinya hanya sebesar ini dan ekornya cukup panjang, artinya itu pin bar yang cukup baik untuk ditradingkan gitu ya. Dan ketika ini terjadi, kita turun ke H4. Nah, di sini kalian perhatikan ya, kita zoom lagi. Kalian juga akan perhatikan di sini dia terjadi inside bar ya. Kalau di H4 di sini ada mother candle-nya, di sini ada inside bar di mana range-nya di dalam daripada range harga yang di sini, dan dia ketika tembus bawah. Nah, di sini sudah valid menjadi entry sell untuk inside bar di dalam pin barnya di daily chart, di mana kita sudah lakukan analisa multi time frame sebelumnya. Again, saya pasang stop loss di mana saya sudah memperhitungkan dan saya berdasarkan ATR di daily dan di H4, dan itu levelnya adalah di 154.10. Dan ini kita entry, setelah kita entry dia cukup lama gerakannya. Kalian perhatikan nih. Ini candle H4 ya. Jadi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 candle di H4. Bahkan di candle ke-15 ya. Di sini di candle ke-15 di H4 itu dia hampir kena stop loss. Jadi ini udah trading 2 hari lebih ya, hampir 3 hari. Baru akhirnya dia berbalik arah turun ke bawah, dan itu sampai saat ini pun masih berjalan ya menuju ke TP-nya. Oke, nah kita bisa pasang TP itu pakai Fibonacci kemarin, kita bisa tarik seperti ini dan kita bisa pasang di level 1272 ya sampai dengan 1618. Again, ini dikombinasikan dengan support resistance yang ada di higher time frame ya, atau kalian bisa gunakan 1:1 SLTP, atau kita bisa gunakan juga 1:1,5. Jadi contoh di sini kalau SL-nya itu 67, kita bisa pakai. Jadi kalian perhatikan di sini risk to reward-nya 1,5, dia kena di sini. Oke, kita bisa pakai seperti itu, atau kita juga bisa gunakan stop loss yang kita geser-geser seperti di gold tadi, dan ini kembali lagi ke gaya trading si trader itu masing-masing. Oke, saya berikan analisa, saya berikan signal juga di VIP channel, saya juga berikan mapping, tapi untuk eksekusi di tengah jalan ya, bagaimana kalian memasang TP-nya dan apakah kalian memutuskan untuk pasang trailing stop dan seterusnya, itu tidak bisa dipatok rata ya, tidak bisa dipatok sama, karena ini mempengaruhi bagaimana keyakinan kita terhadap sebuah pattern dan apakah kita mau mengambil TP yang lebih besar dan kita memasang trailing stop atau tidak. Oke guys, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.